Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan tim saya akan menjelaskan tentang penggunaan beberapa tanda baca. Kelompok ini terdiri dari saya, Natasha Karenjeta. Saya Siti Nur Hasanah. Dan saya Faras Edita. Nah, apa itu definisi menulis? Pertama kita harus tahu dulu definisi menulis. Jadi menulis merupakan sebuah proses kreatif dalam menyampaikan suatu gagasan dalam bentuk lambang-lambang tulisan. Dalam pengertian ini, menulis bisa dikelompokkan menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, bisa karena menulis untuk adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, karena ada gagasan atau isi pikiran yang ingin dikomunikasikan. Ataupun yang ketiga, adanya sistem pemindahan gagasan, yaitu sistem bahasa. Lalu tanda baca. Tanda baca itu merupakan tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa, ditulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang seperti yang kita maksudkan. Tanda baca adalah tanda yang dibaca dalam sistem ejaan. Ada berbagai macam tanda baca, dan tanda baca disebut juga punktuasi. Punktuasi atau tanda baca sebagai hasil usaha menggambarkan unsur-unsur suprasegmental, itu tidak lain dari gambar atau tanda yang secara konvensional disetujui bersama untuk memberikan kunci kepada pembaca terhadap apa yang ingin disampaikan kepada mereka. Nah, kita langsung ke tanda baca pertama. Tanda pertama yaitu titik. Nah, tanda baca titik ini ada banyak sekali kegunaannya. Salah satunya untuk menentukan waktu, memisahkan penentuan waktu. 13.30 artinya pukul 13:30 menit. Juga bisa digunakan dalam penyingkatan nama Fatimah R. Azahra ataupun ataupun digunakan dalam proses wisuda yang sebagai pangkatnya ya, sebagai sarjananya, seperti itu. Lalu kita di sini juga punya tanda koma. Nah, berikut ini beberapa contoh penggunaan tanda koma, yaitu untuk memisahkan hal-hal, misalkan dia beli buku, majalah, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan. Terus ada juga untuk memisahkan dari kalimat tidak langsung, dan juga bisa dipisahkan dari kalimat yang memiliki sisipan seperti kata tetapi. Lalu tanda baca titik koma. Berikut ini beberapa contoh penggunaan tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma ini untuk memberikan persyaratan, misalnya seperti persyaratannya. Persyaratan pendidikan pegawai lembaga ini adalah berwawasan titik koma, berkewarganegara Indonesia, lalu berijazah sarjana titik koma. Jadi untuk memisah-misahkan syarat. Dan juga bisa dibuat untuk memisahkan kata-kata yang dijadikan satu, seperti ibu membeli buku, pensil, tinta, dan titik koma, baju, celana. Nah, ini dikelompokkan sebagai kata-kata yang sejenis, seperti itu. Nah, untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda titik 2. Ini berdasarkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi tanda titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya itu, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nah, dia juga itu tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari, titik. Lanjut. Tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, diterapkan juga strip ra baru. Jadi maksudnya di dalam satu garis nanti misalkan di ujungnya itu udah nggak cukup gitu, jadi kita kasih strip lanjut ke bawahnya, jadi cara strip ra. Terus juga dia digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, misalkan anak-anak. Lanjut. Yang ini adalah tanda pisah. Jadi tanda pisah itu dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat
yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Jadi misalkan kemerdekaan bangsa itu tanda pisah saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi maksudnya itu bisa kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Itu yang memperjuangkan itu saya yakin akan tercapai seperti itu. Kemudian tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Misalkan Soekarno-Hatta tanda pisah proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Jadi Soekarno-Hatta maksudnya itu Soekarno-Hatta itu adalah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa juga tulis Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipergunakan pada akhir kalimat tanya, seperti kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati, dan juga siapa pencipta lagu Indonesia Raya. Yang kedua, tanda tanya bisa digunakan untuk dalam tanda kurung menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 dalam kurung tanda tanya. Di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Lanjut. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Seperti alangkah indahnya sama laut tipu rakyat. Lalu juga ada mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Berdasarkan kesimpulan dari makalah yang telah dibuat, yakni 1. Saat berbahasa Indonesia, kita menggunakan panduan yang baik dan benar. Salah satunya yaitu panduan penggunaan tanda baca dalam kalimat bahasa Indonesia agar kalimat tersebut jelas dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, mahasiswa harus mengetahui dan memahami penggunaan tanda baca yang baik dan benar, karena muncul permasalahan penggunaan tanda baca yang sering muncul dalam karya tulis ilmiah yang dapat berakibat fatal. Dalam PPT ini, kami tidak memunculkan sebagian dari fungsi-fungsi yang ada. Kami hanya memunculkan sebagian dari yang ada dalam makalah kami. Selebihnya dapat dilihat dalam makalah kami. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.